Oke. Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Kedatangan tamu yang luar biasa di samping kiri saya. Saya memanggilnya Prof. Tapi siapa sebetulnya, nama lengkap dan latar belakang dan keistimewaan dan tentu akan menjadi inspirasi Sobat Blangkoners. Monggo Prof Mujiono menyapa sekaligus memperkenalkan diri Sobat Blangkoners. Halo sahabat-sahabat Blangkoners, boleh dibilang atau dipanggil saya Muji biasanya. Kalau nama lengkapnya Mujiono gitu Mas ya. Jadi saya memang asli orang dari desa, ya. Saya orang dari Tulungagung, dilahirkan di desa terpencil begitu. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa di Malang menjadi dosen yang tadi sudah disampaikan, bisa kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman sahabat-sahabat Blangkoners ini. Oke, Sobat Blangkoners, beliau baru saja mendapat penganugerahan puncak maksimal dari akademik, yaitu profesor, guru besar. Tapi kita nanti menguliknya sisi yang lain, behind the scene-nya. Prosesnya sampai ke sana itu seperti apa? Beliau saat ini memang mengajar di Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Prof Mujiono, boleh nggak di-sharingkan? Dulu, apakah profesor itu punya cita-cita atau mimpinya seperti apa sih waktu kecil itu dulu? Dan kesehariannya apa? Monggo. Baik, Mas Kukuh. Jadi saya sebenarnya ya bila bisa dibilang ya punya cita-cita atau mungkin tidak punya cita-cita, karena kecilan saya itu kan ya saya orang desa, saya merumput, mencari rumput untuk kambing, mencari rumput untuk kerbau dan lain sebagainya, sehingga cita-cita ingin menjadi dosen itu nampaknya kok jauh sekali bagi saya. Saya memang bercita-cita saat itu ingin menjadi seorang guru agama waktu itu. Jadi kecilan saya itu memang suka saya di Langgar ya, kemudian di masjid jauh waktu itu, jadi masih di Langgar. Itu pun saya tempuh ketika saya akan belajar ngaji gitu ya, itu harus melewati sungai dulu, kemudian naik baru itu nyampe, dan itu tidak pulang. Nanti setelah itu saya langsung tidur di Langgar itu, subuh baru pulang dan sebagainya. Nah itulah yang menjadi kegigihan saya, sehingga saya berpikir apa selamanya saya harus seperti ini nanti ya, bagaimana kalau nanti saya punya cita-cita juga seperti itu. Jadi bagaimana nanti kalau ya penerus-penerus itu nanti ketika mau belajar, jadi tidak usah jauh-jauh gitu. Jadi dekat dengan rumahnya, kalaupun jauh memiliki satu semangat yang tinggi. Hal yang paling saya ingat sampai sekarang pun itu dari almarhumah ibu saya, itu adalah kalau orang Jawa mengatakan lele itu di saya, le itu tole itu istilahnya. Jadi itu tole. Jadi tole itu begini Mas Kukuh. Jadi kalau kita bocah kecil gitu ya, gitu dipanggil tole waktu itu ya, atau Gus biasanya. Bapak saya manggil Gus itu bukan Gus anaknya Kiai, itu bukan Gus ya, Gus Bagus atau siapa gitu. Jadi sekolah itu sing penting cengkir ya. Cengkir itu kencengnya pikir. Nah, itu cengkir. Kalau ya itu cengkir. Jadi kalau kita sekarang analisis dengan ilmu morfologi itu kan istilahnya blending ya, jadi campurannya. Ceng itu kenceng, kir itu adalah kencengnya pikir. Artinya kita konsentrasi, punya cita-cita, kemudian punya harapan hidup begitu, jadi jelas untuk ke sana. Itu artinya cengkir, kencengnya pikir itu. Nah, sampai sekarang itu tetap saya ingat-ingat ketika saya menyampaikan ke mahasiswa ya, ke mahasiswa saya itu, saya rubah ya kata-kata cengkir itu menjadi silakan saudara konsentrasi penuh, komitmen yang tinggi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya artinya di sana itu seperti itu. Implementasinya itu di sana ya, sampai sekarang itu. Terus kemudian ketika saya sudah selesai dari sekolah dasar negeri waktu itu, saya melanjutkan di sekolah menengah negeri juga. Saya tetap pekerjaannya tetap rutin, jadi
jadi merumput kemudian tetap mencari rumput untuk kambing dan lain sebagainya itu. Dan alhamdulillah biaya biaya saya untuk SMP itu ya hasil dari saya mencari rumput itu untuk kambing waktu itu. Jadi sempat saya jual, saya belikan untuk sepeda ini dan sebagainya, karena jauh sekolahnya Mas Koko. Jadi sekolahnya itu ya kira-kira 10 kilometer jalan kaki saya. Jadi ya di SD itu bahkan tidak pernah pakai sepatu saya gitu ya, sampai sekarang itu. Jadi waktu saya SD, SMP itu listrik belum masuk ya. Jadi itu ketika tadi saya ceritakan misalkan di belajar ngaji di langgar sebagainya itu bukan menggunakan listrik, jadi menggunakan masih oncor waktu itu. Kalau orang mengatakan oncor, obor itu ya. Obor itu kan hati-hati, kalau kita tidak hati-hati itu kan bisa dikejar ular itu, ya kan? Jadi ke sana. Jadi ya itulah liku-liku sehingga saya sampai sekarang pun tetap ingat itu dan menjadi semangat itu gitu ya, sehingga itu yang menjadi bekal saya kenapa memiliki semangat, motivasi tinggi dan sebagainya itu, karena saya teringat itu gitu ya, saya teringat itu gitu. Jadi itu yang akan itu yang akan ini, dan saya yakin mungkin tidak dialami oleh teman-teman yang lain kalau itu tidak dialami oleh yang lain itu. Itu setelah SMA gitu, karena biaya SMA itu juga kan mahal gitu ya. Nah, saya masuk di pondok pesantren waktu itu ya. Jadi pondok pesantren, di salah satu pondok pesantren di Tulungagung sana itu saya belajar agama, juga belajar sekolah di umum ya. Saya masuk di madrasah aliyah negeri ya waktu itu. Jadi bukan di swasta. Kalau di swasta mungkin saya enggak cukup biayanya untuk ke sana ya, apalagi swasta yang sekarang kan begitu modern dan sebagainya itu. Jadi itu terus kemudian saya masuk di pesantren, dan ketika saya kelas 2 madrasah aliyah itu saya kebetulan ditunjuk jadi pengurus kebersihan. Jadi belum waktu itu saya ditunjuk pada kebersihan, kemudian naik kepada pendidikan. Tapi awalnya kebersihan saya, jadi tidak masalah bagi saya gitu. Jadi ya membersihkan nyapu gitu. Nyapu, membersihkan jeding ya, kalau dia jeding nguras dan sebagainya itu. Waktu saya hanya 2 orang waktu itu, sama Mas Awin dari Jawa Tengah waktu itu di situ, juga khusus mondok kalau Mas Awin itu di sana itu disebut. Mudah-mudahan nanti Mas Awin bisa masih ingat dengan saya gitu ya, ke sana. Itu dicolek Prabu Jono itu. Jadi Mas Awin saya biasanya manggilnya itu ke sana, beliau dari Jawa Tengah di sana. Jadi untuk liku-likunya di sekolah dasar, kemudian sekolah menengahnya saya di madrasah aliyah negeri ya, dan saya juga sempat menimba ilmu di pondok pesantren. Nah ini pondok pesantren. Jadi bahasanya itu religinya Prof ya. Sobat Blangkoners ya, coba ini ya, kehidupan pondok merumput, proses jeding, dan kehidupan keagamaan. Nah sekarang ini Prof, kok tertarik di bidang linguistik ini, gimana ceritanya? Jadi sebelum ke sana ya, mungkin kita sejarahnya dulu di S1 gitu ya. Di S1 itu kan saya mengalami dua kuliah, satu di S1 di jurusan orang mengatakan pendidikan Islam gitu ya, di IAIN waktu itu, IAIN Malang, namanya belum UIN, nanti itu IAIN itu. Terus kemudian saya melanjutkan juga di jurusan bahasa Inggris, sehingga ijazah saya itu 2. Nah, mulai saya tertarik untuk menjadi dosen dan lain sebagainya itu ya ketika saya di S1 di IAIN itu kan saya tinggalnya di masjid Mas. Jadi semester 3 waktu itu ya, semester 3, semester 1, 2 itu mungkin masih di kosan. Itu pun saya mencari kos yang paling murah dan segitu ya, saat itu sekitar 30 atau 40 ribu satu bulan itu ya. Jadi ke sana segitu ya, tapi 92, 93 ya itu masih mungkin tidak bisa membayangkan ya, sebenarnya kurang sebenarnya itu, tapi bagaimana saya bisa memanfaatkan itu, mengelola gitu dengan masak sendiri dan sebagainya. Nah semester 3 itu akhirnya saya ke
jadi takmir lah ya gitu, jadi takmirnya Fakultas Tarbiyah sana, dan sampai selesai di situ. Terus kemudian ada beasiswa gitu, kemudian biaya untuk studi itu saya beasiswa mulai semester 3 itu, jadi biasa di itu. Terus kemudian dari uang beasiswa itu kan saya juga kebetulan ngajar kursusan gitu ya bahasa Inggris, karena di MAN itu saya sudah diajari bahasa Inggris, juga sudah belajar 2 bahasa waktu itu ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, cuma saya lebih menekankan ke bahasa Inggris. Akhirnya ketika di S1 itu ya ada ya lowongan atau kesempatan, ya saya mencobalah untuk ya ngajar kursusan gitu. Ya kita dapat uang dari situ ya, kemudian dapatnya itulah kita akan gunakan untuk biaya itu biaya studi di bahasa Inggris itu waktu itu ke sana. Jadi selesai itu kemudian saya ya pertama kali itu kan saya guru juga gitu ya. Waktu itu guru di SMA Negeri 9 sana waktu itu sempat ya. Jadi guru di SMA Negeri 9 sana itu kemudian sekitar berapa tahun ya, mungkin 1 tahun, kemudian sempat pindah ke SMK Telkom sini, Pranamita itu sempat ke sana. Nah, terus kemudian ada beasiswa, kemudian saya melanjutkan ke IKIP waktu itu ya, IKIP Negeri Malang waktu itu ya, 99 kan masih IKIP ya waktu itu. Kemudian berubah menjadi UM. Saya lulus 2001. Nah, saya melamar di sini untuk ngajar di bahasa Inggris. Waktu itu pertama kali memang saya diterima di sastra, gitu. Jadi saya S1 bahasa Inggris, kemudian saya diterima di sastra waktu itu. Ya, S2 saya kan sudah selesai. Nah, dari situ saya ingin mencari yang lain gitu istilahnya ya. Jadi teman-teman kan teman-teman ini kok banyak pendidikan bahasa Inggris, bagaimana sih kalau nanti saya setelah S2 ini tidak ngambil pendidikan ya, tapi ngambil yang di luar itu tetapi masih pada ilmu bahasa, karena saya senang ilmu bahasa itu mulai dari ini senang sekali itu. Nah, dari situlah saya akhirnya ngambil linguistik di UNS gitu. Nah, itu awal mula kenapa saya seneng linguistik di sana itu kan gitu. Saya sempat juga waktu tes itu ditanya, wong S1, S2-nya pendidikan bahasa Inggris kok S3-nya ngambil linguistik. Nah, itu sempat ditanya itu waktu itu yang nguji. Waktu itu yang nguji langsung direkturnya sendiri dari UNS itu. Nah, gitu ya, saya sampaikan bahwa saya memang lebih konsentrasi kepada linguistik ini ya. Jadi bagaimana nanti saya bisa mengajarkan yang namanya bahasa Inggris ya, pengajaran bahasa Inggris itu berbasis linguistik. Nah, gitu ke sana. Karena linguistik murni juga istilahnya ya, mungkin jarang diminati ya, mungkin ya kalau kita bisa lihat itu ya, saya coba untuk mengawinkan dari ilmu itu. Jadi ada pendidikan bahasa Inggris dan linguistik, oke lah, saya akan mengambil konsentrasi ini menjadi linguistik terapan, pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu sebenarnya kenapa kok saya ambil itu, sehingga sekarang ini penelitian saya arahnya juga begitu, jadi linguistik terapan, jadi implementasi pengajaran berbasis linguistik terapan. Terapan kan luas sekali Mas itu. Betul. Nah, itu saya itu ke sana. Tapi alhamdulillah itu semuanya ya saya peroleh dengan beasiswa gitu ya. Jadi peroleh saya beasiswa. Termasuk saya juga mendapatkan keilmuan terkait dengan linguistik terapan itu ketika saya ikut di visiting PhD research. Ya, PhD riset di Hong Kong sana itu. Kebetulan saya dibimbing oleh Profesor Christian Medation gitu ya, sehingga saya mendalami betul linguistik terapan itu, sehingga itu seneng akhirnya gitu ya, mau tidak mau seneng. Ya, awalnya ya kita beasiswa, diberikan beasiswa untuk visiting PhD research student untuk ke sana gitu. Nah, lama-lama kita tertarik di situ, akhirnya ya tertarik. Nah, itu ke sana. Itu semakin itu Mas kalau ya itu kalau ke sana itu. Ya, jadi Sobat Blankgoners, itu ya perjalanan keilmuan. Ya, nah, itu bisa. Tentu banyak waktu yang diambil nih, Bro. Ya, untuk studi, untuk pelajaran, untuk menulis jurnal dan sebagainya. Sekarang pertanyaan kecil saya, adakah waktu untuk kegiatan keseimbangan, Bro? Duniawi dan rohaninya, Bro? Mungkin, Bro? Gimana, Bro? Alhamdulillah kalau
dulu sampai sekarang alhamdulillah saya itu rutin Mas. Jadi artinya continue, tetap kita menjaga apa namanya ya, keseimbangan dan istiqomah itu. Wah. Jadi saya mulai dari alhamdulillah dulu ya, jadi saya kadang-kadang menangis ini kalau menangis. Jadi mulai dari SMP itu saya memang sudah terbiasa untuk bangun ini ya, bangun malam itu. Boleh bisa dilihat bahwa kalau di desa itu kan sulit sekali, apalagi tidak ada listrik waktu itu ya, sulit sekali kita mau ke apa namanya, ke kali ya istilahnya, kalau dulu itu kan kali ya, sungai itu kalau orang sana mengatakan belik gitu ya, sekarang sungai. Belum ada sumur pribadi di rumah, itu tidak ada di situ. Nah dari situ saya terbiasa di sini. Jadi tidurnya juga saya mohon maaf, saya orang desa, saya juga orang yang biasa gitu, bukan kasur Mas. Jadi ya biasa, apa orang ke sana mengatakan amben ya, amben di situ di sana. Jadi saya sholatnya juga di situ ya, karena kalau sholat di apa namanya Langgar kan jauh sekali ya, enggak setiap hari ya. Kalau yang di SD itu setiap hari, kalau di SMP enggak. Dari situ jadi ya di sini ada buyut itu yang tidur di sebelah itu, buyut kakek laki, kemudian saya ada di sebelah gini ya, sholat ya sholat ya kerkit gitu namanya amben ya, di sana. Begitu juga di ini apa namanya di aliyah gitu ya, di pesantren itu apalagi sudah terbiasa gitu ya. Jadi apa Romo Yai kan apa namanya membangunkan itu, jadi membangunkan dengan jam 3, setengah 3 itu sudah dibangunkan semua, sehingga sudah apa ya, mungkin sudah terfilter, sudah apa ya, mungkin sudah masuk di kita itu, memang itu menjadi satu kebiasaan. Dan alhamdulillah mulai itu juga kemudian saya apa namanya S1 ya, mungkin S2 dan sebagainya itu rutin. Sobat Blangkoners, kita mau minta inspirasi dari Prof. Mujiono. Ada sesuatu Prof yang menjadi pegangan Prof yang bisa di-sharingkan untuk Sobat Blangkoners ini. Ya, menurut saya begini, yang namanya menuntut ilmu ya, kan itu tidak mengenal itu sudah tua, tidak mengenal masih muda itu, atau mungkin tidak mengenal masih kecil itu. Jadi kalau ibarat kita mendengarkan lagu itu kan, kalau kita mengukir atau menuntut ilmu di masa tua itu kan ibarat mengukir di atas apa namanya itu pasir, sehingga cepat apa hilang. Jangan berpikir seperti itu gitu. Jadi tetap kita akan berpikir bahwa sekalipun kita posisi sudah menjadi orang yang dewasa, tua dan lain sebagainya, menuntut ilmu itu tetap menjadi satu kewajiban. Maka di situ tuntutlah ilmu ya, walaupun ada di negeri Cina ya, sekalipun itu jauh ya, tetap itu ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Sekalipun kita itu masih posisi atau kondisi kita sudah tua ya, sekali itu kita ada kesempatan gitu ya, maka raihlah kesempatan itu. Itulah yang menjadi kekuatan, ya mudah-mudahan akan menjadi satu kekuatan ya, bahwa apa namanya kesempatan itu tidak apa namanya harus apa namanya menunggu kita di masa tua, tapi ketika ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Nah, itu mungkin ya. Oke, terima kasih Prof. Mujiono. Sobat Blangkoners, semoga menginspirasi, tetap semangat. Terima kasih Prof. Terima kasih, sukses selalu ya. Gitu.